Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang diberikan talenta banyak sekali. Saya diberikan talenta musik. Saya diberikan talenta pidato. Saya diberikan talenta manajemen. Saya diberikan talenta conducting. Saya diberikan talenta desain architecture. Saya diberikan talenta literatur. Saya diberikan talenta iman teologi. Semua saya perkembangkan. Tidak ada pendeta lebih sibuk dari saya. Selain siapkan khotbah setiap minggu, harus siang malam pikirkan gedung gereja bagaimana bangunnya. Harus pikirkan bagaimana komposisi lagu. Harus pikirkan bagaimana kondak simfoni orkestra. Harus pikirkan bagaimana mengkoleksi barang-barang mahal taruh di museum. Banyak orang lihat museum barang bagus, lalu pikiran timbul, saya juga ingin mempunyai barang itu. Saudara banyak lihat kan? Itu barang-barang dari mana? Dikasih orang, turun dari surga? Tidak. Itu dicari, dibeli, dibayar satu persatu. Siapa yang cari? Siapa yang bayar? Siapa yang bawa pulang dari luar negeri? Saben minggu masuk Indonesia, ketakutan pajak, ketakutan disita sama pemerintah. Tetapi orang itu kerja tidak berhenti-berhenti. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, koleksi semua sampai semua masuk museum. Itu adalah saya. Saya bukan orang bodoh. Saya juga kepingin barang baik taruh di rumah. Tapi saya sesudah cari, sudah dapat, sudah beli. Saya tidak taruh di rumah, saya taruh di museum. Kenapa? Untuk semua, bukan egois. Banyak orang suka cari antik yang bagus. Sudah beli, taruh di rumah. Kenapa? Egois. Saya beli, taruh museum. Beli, taruh museum. Ribuan barang taruh museum. Saya tidak usah taruh di rumah. Karena apa? Rumah saya tidak penting. Ada beberapa barang saya taruh di rumah. Kalau ada waktu perlu, saya keluarkan taruh di museum atau di pameran. Semua boleh melihat. Karena apa? Diberi banyak, harus bertanggung jawab banyak. Dan mengapa sama-sama jadi manusia? Sri Pentong begitu susah hidup. Begitu susah memperkembangkan. Begitu susah bekerja berat untuk musik, untuk antik, untuk khotbah, untuk seluruh desain gereja. Mengapa saya harus begitu capek? Saudara-saudara, 1 bulan ini saya hampir setiap malam kurang tidur 5 jam. Kadang-kadang jam 2 bangun, jam 6 tidur. Kadang-kadang jam 3 bangun, jam 5 tidur. Kadang-kadang jam 4 bangun, jam 7 tidur lagi. Saya kenapa begitu susah? Karena saya pikir Singapura sudah 26 tahun setengah kita adakan KRI, belum ada gereja. Terus saya terus berdoa. Saya terus minta Tuhan, berilah tanah kepada kita. Kita akan bangun satu gereja. Gereja di Singapura, saya pergi setiap minggu. Saben kali selesai hari minggu 2 kali khotbah, saya langsung lari ke airport. Lalu sudah makan sedikit, saya naik kapal terbang sampai di Singapura. Saya berkhotbah lagi, sore 1 kali, malam 1 kali. Sebagai orang tua umur 84, masih mempunyai kesanggupan kesehatan yang 1 hari harus berdiri kira-kira 8 jam untuk melayani khotbah, mengisi kebutuhan daripada anggota di Jakarta, bahasa Mandarin, di Jakarta, bahasa Indonesia, di Singapura, bahasa Indonesia, di Singapura, bahasa Mandarin lagi. Dari pagi jam 7.30 sampai malam jam 9.30 selesai. Baru saya masuk ke dalam hotel, baru bisa tidur. Kadang-kadang tidak bisa tidur lagi. Nah, senangnya capek luar biasa. Naik kapal terbang pulang ke sini lagi. Saudara-saudara, hidup saya lebih capek dari siapapun. Saya bukan asal jadi saudara gereja, saya khotbah. Sudah ada gedung, saya menjadi pendeta. Tidak, dari nol
siapkan satu persatu. Dari nol cari uang bangun gereja. Dari gereja tidak ada menjadi ada. Desain sendiri. Dari tidak ada musik menjadi ada musik. Kumpulkan musikus. Bangun konsol hall. Biarkan semua orang yang belajar, yang main musik di dalam, mendapatkan gaji. Dan satu malam konser, ratusan juta yang dipakai. Semua saya sediakan. Saya bukan orang yang terima jadi. Saya adalah orang yang kerja dari tidak ada sampai ada. Kenapa? Karena bakat Tuhan berikan kepada saya saja. Tuhan sudah memberikan bakat, Tuhan tuntut. Bagaimana hasilnya? Tuhan sudah memberikan talenta, Tuhan demand apa yang kau kerjakan. Dan saya ketakutan. Kalau Tuhan sudah kasih bakat begitu banyak kabar Stephen Tong, lalu Stephen Tong tidak menghasilkan apa-apa, bagaimana boleh memuliakan Tuhan? Bagaimana boleh bertanggung jawab kepada Tuhan? Akhirnya saya harus dengan gentar kerjakan segala sesuatu. Saudara-saudara pendetamu, pendiri Gereja Reform Injili Indonesia adalah seorang yang diberikan talenta banyak dan harus bekerja mati-matian mempertanggungjawabkan apa yang harus kita sajikan di hadapan Tuhan pada waktu dia datang kembali.